Anda kembali di kabar utama, pemirsa. 12 orang warga Desa Giripurno, Kota Batu, Jawa Timur dinyatakan positif COVID-19 setelah dilakukan tes swab. Ke-12 orang ini akan dikarantina di Wisma Nala, Kota Batu. Jumlah penderita positif COVID-19 di Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur meningkat. Sebelumnya pasien positif hanya 4 orang, kini bertambah menjadi 16 orang positif COVID-19. Penambahan penderita positif COVID-19 ini setelah Dinas Kesehatan Kota Batu melakukan swab kepada 26 orang, yang sebelumnya pada rapid test dinyatakan reaktif pada tanggal 26 Mei lalu. Dan didapatkan hasil 12 orang dinyatakan positif COVID-19. Kalau sekarang 12, kemudian yang di rumah sakit ada 3, yang meninggal 1, berarti ada 16, ya ada 16 kalau tadi 1 meninggal. Untuk yang hasil swabnya positif, ini rencana di karantina di mana, Pak? Rencana karantina ini sesuai kesepakatan dan permintaan dari warga. Ini sudah disiapkan oleh pemerintah Kota Batu di Hotel Wisma Wisma Nala, ya Wisma Nala yang di timurnya pasar itu. Hasil ini menambah catatan kasus positif di Desa Giripurno mencapai 16 orang, dari awalnya hanya 4 orang. Rencananya ke-12 orang yang telah dinyatakan positif ini akan dilakukan evakuasi hari Selasa menuju tempat karantina di Wisma Nala, Kota Batu. Dari Batu, Jawa Timur, Edi Cahyono, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, langsung saja kita berdialog dengan juru bicara COVID-19 Kota Batu, Jawa Timur. Sudah ada Bapak M. Kori. Selamat malam Pak Kori, terima kasih atas waktunya bersama kami di Kabar Utama. Selamat malam Mbak Windy. Pak Kori, ini berapa tepatnya penambahan kasus COVID-19 di Batu, di Kota Batu, Pak? Ya, memang penambahan COVID di Kota Batu memang untuk hari ini memang ada kenaikan yang cukup signifikan. Kalau yang sebelumnya kita selama PSBB kita memang ada kenaikan 5. Dari 7 sebelum PSBB terus ada kenaikan 5. Kenaikan 5 pun itu sebenarnya mereka adalah berstatus PDP. Kebetulan memang harus menunggu swab. Bahkan ada 3 orang yang sebenarnya sudah dirawat di rumah sakit dan kondisinya sudah baik dan mereka sudah diperbolehkan pulang, namun hasil swabnya baru keluar pada saat PSBB sehingga ada penambahan selama PSBB 5. Selanjutnya dalam 2 hari terakhir memang kemarin juga ada penambahan 2 orang untuk konfirm dan hari ini ada penambahan cukup signifikan, kurang lebih ada penambahan 14 orang sehingga total untuk yang konfirm di Kota Batu saat ini 28 orang. Dari 28 orang tersebut, 3 orang dinyatakan sembuh, 1 orang meninggal, dan yang sedang dirawat di rumah sakit ada 8, sedangkan yang isolasi mandiri 16 orang. Itu gambarannya kondisi pasien konfirm yang ada di Kota Batu. Pak Kori, untuk Desa Giripurno sendiri ini seperti apa, bagaimana perkembangan terkininya, Pak? Ya, memang untuk Desa Giripurno itu sebenarnya sudah kita petakan. Artinya melihat dari hasil tracing yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, memang ada titik-titik tertentu yang menjadi pusat persebaran konfirm yang ada di Kota Batu. Yang pertama adalah memang yang ada di Desa Giripurno. Kebetulan Desa Giripurno ini adalah penghasil sayur yang terbesar yang ada di Kota Batu, yang selama ini mensuplai kebutuhan sayur di kota besar, terutama di Surabaya dan Sidoarjo. Nah, inilah yang menjadi salah satu titik potensi persebaran ada pengangkutan barang sayur dari Kota Batu yang ke Surabaya. Nah, itu sebagian besar ada di warga di Desa Giripurno. Itu yang kedua adalah di pasar. Ini tetap juga ada kaitannya dengan masalah para pedagang. Maka dari itu
melihat potensi persebaran seperti itu, maka Dinas Kesehatan melakukan tracing kepada warga di Giripurno. Kebetulan peserta pasien konfirm yang pertama itu ada tanggal 6 Mei. Itu salah satunya memang ada aktivitas untuk mengirim sayur ke luar kota. Nah, akhirnya dilakukanlah tracing oleh Dinas Kesehatan dan langsung dilakukan rapid test. Rapid test untuk warga Giripurno kurang lebih hampir 585 orang. Dan hasilnya kurang lebih 46 orang reaktif. Nah, melihat kondisi ini, lalu dari pemerintah kota, terutama dari Dinas Kesehatan, mengambil langkah cepat, artinya melakukan isolasi karantina lokal yang dilakukan di Desa Giripurno yang ada di 7 RW. Selanjutnya, dari warga yang hasil rapid testnya reaktif, langsung dilakukan swab test. Kebetulan yang baru keluar memang hari ini, tadi kebetulan keluar untuk di Giripurno 13, sementara ada di Desa Beji 1. Sehingga itulah yang mendorong peningkatan jumlah pasien positif yang ada di Kota Batu. Nah, langkah-langkah yang kita lakukan dalam rangka untuk penanganan ini, yang pertama sebenarnya kita sudah tepat, artinya melakukan isolasi dalam rangka untuk meminimalisir persebaran itu. Nah, setelah dengan ketahuannya konfirm ini, sudah barang tentu yang pertama kita harus melakukan isolasi terhadap warga yang memang sudah dinyatakan positif. Itu yang pertama. Kebetulan memang kondisinya saat ini memang kondisinya sehat, artinya tidak ada gejala yang mengarah pada gejala umumnya konfirm positif, misalnya batuk, pilek, demam. Kebetulan orangnya ini memang OTG, artinya OTG orang-orang ini yang dinyatakan positif ini memang pernah ada kontak dengan pasien konfirm yang ada di Giripurno. Maka dari itu yang diutamakan kemarin dari Dinas Kesehatan untuk sementara dilakukan isolasi mandiri supaya tidak terjadi persebaran ke yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan melakukan tracing ulang. Meskipun kemarin hasil tracingnya negatif, karena ini ada yang positif, terutama yang keluarga dekat dan juga dengan tetangga-tetangga, untuk memastikan bahwa yang bersangkutan betul-betul memang kondisinya sehat atau paling tidak bisa kita tahu kondisinya saat ini. Itu yang kedua. Ya, seperti itu. Ya, Pak. Untuk PSBB sendiri di sana ini sudah dihentikan atau diakhiri, Pak. Apakah pengakhiran PSBB ini mempengaruhi angka dari kasus COVID-19 di sana, Pak? Sebenarnya tidak juga. Artinya pada saat kasus ini sebenarnya kan sudah kita ketahui, sudah kita petakan pada saat PSBB itu. Maka dari itu ketika ada PSBB tingkat kota, di tingkat lokal pun yang akan kita lakukan, yaitu untuk melakukan isolasi mandiri di tingkat desa. Artinya sebenarnya itu sudah bisa kita mitigasi, sudah kita kontrol. Memang kondisinya pada saat itu yaitu terjadi interaksi terutama dari pedagang sayur kita yang mengeluar ke Surabaya. Kebetulan Surabaya adalah sebagai epicentrumnya. Nah, maka dari itulah kita saat ini sedang melakukan pencegahan bagaimana sekarang sayur itu memang dibutuhkan di warga Surabaya. Nah, tapi bagaimana sekarang supaya tidak terjadi, artinya proses ada penularan, terutama sebagai carrier tenaga sayur kita yang mengirim ke Surabaya, jangan sampai bisa menular di keluarganya. Yang pertama, akan kita lakukan semacam pembuatan shelter, artinya petugas-petugas sayur yang mengirim ke Surabaya, itu akan kita siapkan shelter. Mereka setelah mengirim ke Surabaya, itu mereka harus kembali ke shelter untuk mandi, ganti pakaian, termasuk mobilnya dilakukan desinfeksi, supaya bersih sehingga kembali ke saudaranya, ke rumahnya masing-masing itu dalam kondisi bersih. Itu yang kita lakukan. Selanjutnya, pasca PSBB bukan berarti kita melakukan pelonggaran, tidak. Artinya saat ini kita sedang melakukan transisi dalam rangka untuk menuju ke new normal. Transisi dalam pengertian, ini tetap ada pengetatan. Bahkan pada saat PSBB itu,
kita kemarin kan sudah melakukan penutupan hampir semua tempat usaha, wisata dan lain-lainnya. Nah, saat ini memang ada menuju transisi, tetapi harus diikuti dengan SOP yang tepat. Artinya pelaku usaha boleh melakukan usaha, tetapi dengan catatan yang pertama, memastikan mereka harus menyiapkan SOP secara ketat, dan itu nanti akan dinilai dan dievaluasi. Yang kedua, mereka harus menyiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam rangka untuk mendukung pelayanan kesehatan seperti hand sanitizer, cuci tangan, masker, APD, dan lain-lain. Itu yang harus disiapkan. Yang ketiga, mereka harus menyiapkan gugus tugas. Yang berikutnya, kemarin bisa hasil rapat evaluasi dengan Bu Gubernur, Pak Pangdam, Pak Kapolda, akan diupayakan dalam waktu 14 hari ini, mulai tanggal 1 sampai tanggal 14, upaya untuk mendisiplinkan masyarakat, ditempatkan TNI, Polri, Perhubungan, BPBD, Satpol di tempat-tempat strategis dalam rangka untuk mengawasi, paling tidak mempersuasi kepada masyarakat supaya mengikuti protokol kesehatan. Baik, Pak Gori, selain dari semua yang telah disediakan, baik itu dari TNI Polri, juga harus ada kesadaran dari masyarakat juga untuk menjaga kesehatan masing-masing. Terima kasih Pak Gori atas dialognya bersama kami di Kabar Utama. Selamat malam, Pak.